Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas pelangi dengan si Coko. Bergegaslah ayo berpetualang. Kok bisa sih fisika? Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta. Pesawat terbang bertonton bisa melayang di udara. Kapal laut yang bertonton bisa mengapung di atas air. Sepeda bisa melaju seimbang. Pernahkah kalian berpikir bagaimana manusia memahami kecepatan cahaya, gerakan bintang, atau bahkan sekedar benda jatuh ke tanah? Apakah fisika ada sejak awal, atau manusia yang menemukannya? Dan mungkinkah ada hukum alam? Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah fisika dan turunan ilmu fisika. Ada apa aja sih? Nah, pertama-tama aku bakal ngejelasin dulu apa itu fisika. Jadi, fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam tak hidup seperti gerak, gaya, energi, panas, cahaya, bunyi, listrik, magnet, dan struktur material, serta hukum-hukum yang mengaturnya. Setelah itu, saya akan merangkum sejarah-sejarah fisika. Yang pertama ada fisika zaman kuno. Fisika zaman kuno kurang lebih dari 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Sejarah fisika dimulai pada zaman kuno ketika fisika masih menjadi bagian dari filsafat alam. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Aristoteles. Aristoteles menjelaskan gerak benda berdasarkan pemikiran logis meskipun belum menggunakan metode eksperimen. Siapa sih Aristoteles itu? Aristoteles adalah filsafat Yunani kuno yang sangat berpengaruh dalam perkembangan fisika zaman kuno loh. Selanjutnya, aku ngejelasin dua konsep gerak menurut Aristoteles. Yang pertama, ada gerak alami. Gerak alami merupakan gerak yang terjadi tanpa pengaruh gaya luar karena sifat alami benda tersebut. Menurut Aristoteles, setiap benda memiliki tempat alami. Contohnya seperti batu jatuh ke bawah menuju pusat bumi, udara mengalir ke tempat yang lebih rendah, api bergerak ke atas ke langit. Gerak ini akan berhenti sendiri saat benda mencapai tempat alaminya. Yang kedua ada gerak paksa. Gerak paksa adalah gerak yang terjadi karena adanya gaya luar yang bekerja pada benda. Menurut Aristoteles, gerak paksa harus terus diberi gaya. Jika gaya dihentikan, benda akan langsung berhenti. Contohnya seperti melempar batu ke depan, kereta yang menarik, dan mendorong meja. Nah, yang kedua ada fisika klasik. Perkembangan fisika klasik mencapai puncaknya melalui Isaac Newton. Ia merumuskan 3 hukum gerak Newton dan hukum gravitasi universal. Hukum Newton menjadi dasar utama fisika mekanik hingga saat ini loh. Nah, siapa sih Isaac Newton itu? Isaac Newton merupakan ilmuwan Inggris yang meletakkan dasar fisika klasik, yaitu fisika yang menjelaskan gerak benda dan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada 3 hukum Newton menurut Isaac Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja padanya sama dengan 0. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang bekerja dan sebanding terbalik dengan masanya. Hukum ketiga Newton berbunyi, setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, yang dimana aksi sama dengan reaksi. Selanjutnya, yang ketiga ada fisika modern. Fisika modern mulai berkembang pada abad ke-20 ditandai dengan lahirnya teori relativitas dan mekanika kuantum. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Albert Einstein. Nah, siapa sih Albert Einstein itu? Albert Einstein adalah ilmuwan fisika asal Jerman yang menjadi tokoh utama fisika modern. Ia terkenal karena teori relativitas yang mengubah cara manusia memahami ruang, waktu, energi, dan gravitasi. Apa aja sih kontribusi Albert Einstein dalam fisika? Yang pertama ada teori relativitas, khusus menyatakan bahwa waktu dan panjang bersifat relatif. Kecepatan cahaya selalu konstan.
mengubah pemahaman tentang ruang, waktu, dan energi. Yang kedua, ada teori relativitas umum menjelaskan gravitasi sebagai kelungkungan ruang waktu, menggantikan hukum gravitasi Newton untuk skala kosmik, menjelaskan lubang hitam, gelombang gravitasi, dan gerak planet. Nah, yang ketiga, ada kesetaraan massa dan energi. Massa dapat berubah menjadi energi dan sebaliknya, dasar reaksi nuklir dan pembangkit listrik nuklir. Nah, itu dia rangkuman sejarah fisika. Sekarang saya bakal ngebahas 3 mekanika fluida. Nah, yang pertama ada hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Rumus hukum Pascal, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yang dimana F adalah gaya dan A adalah luas penampang. Yang kedua ada hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes, benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang akan dipindahkan. Rumus hukum Archimedes, Fa sama dengan rho F G Vf. Keterangannya, Fa gaya ke atas, rho adalah massa jenis, G-nya gravitasi, V-nya volume fluida yang akan dipindahkan. Yang ketiga ada hukum Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli, pada aliran fluida ideal, semakin besar kecepatan aliran, maka tekanannya semakin kecil. Rumus Bernoulli, P plus 1/2 PV kuadrat plus PGH sama dengan konstan, yang dimana P tekanan fluida, rho massa jenis fluida, V kecepatan aliran fluida, G gravitasi, dan H ketinggian fluida. Hai, segitu aja penjelasan dari aku mengenai fisika. Semoga kalian